Selamat malam saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur pada malam hari ini karena diberi kesempatan dan diberi peluang untuk bersama saudara saya Aris. Dan malam hari ini dia ada kerinduan untuk memberi kesaksian hidupnya, supaya melalui kesaksian ini banyak orang dapat berlebih datang dan percaya pada Tuhan Yesus. Dan kami baru pulang daripada penginjilan kami dari Kalimantan Barat, dan syukur juga atas penyertaan Tuhan kami boleh kembali di Kuching dengan selamat. Oke, sebelum kau ingin meneruskan kesaksian beliau, saya ingin menyapa beliau. Oke, saudaraku ataupun Bro Aris, gimana pada mula-mulanya, ataupun gimana Aris boleh percaya dengan Tuhan Yesus, ataupun adakah Aris pernah mengalami suatu mukjizat ataupun mengalami suatu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dan boleh ceritakan sedikit latar belakang serta suku kaum apa. Silakan, bisa ada tempat saya serahkan. Sebelumnya saya bersyukur kepada Tuhan karena sampai dengan hari ini Tuhan masih berikan saya kesempatan untuk hidup. Semua karena anugerah Tuhan. Perkenalkan, saya Daniel Aris. Saya berasal dari suku Dayak Kanayat, Kalimantan Barat, Indonesia. Saya di Kuching karena ada ikut pelatihan POAB, Pusat Apostolik Bethel, Pusat Orientasi Apostolik Bethel. Di sini saya rindu menyaksikan hidup saya dari sejak kecil sampai dengan saat ini. Saya lahir tahun 95, di mana di waktu itu Kalimantan Barat secara khusus sedang terjadi konflik antar suku Dayak dan suku Madura, dan saya lahir di situ. Background saya adalah dari keluarga yang tidak sejalan, karena ayah saya masih Katolik, ibu saya baru petobat baru lah bisa dikatakan, dan nenek saya masih dukun waktu itu. Ketika saya lahir, itu dalam waktu yang bisa dikatakan waktu yang sangat menyeramkan, karena saat itu juga terjadi peperangan antara Madura dan Dayak tahun 95, dan saya lahir sempat dibekali oleh almarhum nenek saya satu ruas bambu kuning, yang saya pun tidak paham itu benar-benar bambu atau hanya sekedar ilmu yang berbentuk bambu yang dia wariskan untuk saya dengan tujuan berjaga-jaga, karena waktu itu sedang terjadi peperangan. Jadi singkat cerita, masa kecil saya lalui dengan bahagia gitu kan, tetapi dalam kerohanian saya tidak bertumbuh, karena sejak usia 0 sampai 12 tahun saya beragama Katolik, lebih cenderung kepada ayah saya. Meskipun ibu saya Kristen, ayah saya Katolik, tetapi saya lebih cenderung memilih beribadah bersama dengan ayah di Katolik. Nama saya pun dulunya bukan Daniel, saya Franciscus Aris dulunya. Jadi sejak masa kecil saya ikut bapak saya berkatolik, ibadah Katolik dan sebagainya. Dan singkat cerita, ketika usia saya 12 tahun, di situ akhirnya saya mengambil keputusan untuk dibaptis, meskipun sempat ragu dan dibaptis. Disitulah awal mula hidup saya berubah, saya diganti nama menjadi Daniel Aris, nama baptis, dan saya melalui hari-hari dengan pertolongan Tuhan dan sebagainya. Singkat cerita, ketika saya tamat SD, saya masuk SMP. Disitulah awal saya berpisah dari orang tua. Saya masuk asrama, sekolah, dan disitu juga lah Tuhan mulai membentuk saya. Sejak saya bertobat, bisa dikatakan bertobat karena dibaptis, saya memang sudah terbiasa melayani mengungsi di gereja sebagai guru sekolah minggu, tetapi tujuannya hanya untuk sekedar ngisi-ngisi saja gitu, karena memang nggak ada yang main musik, jadi saya main musik.
ketika saya di asrama pun demikian. Saya melayani Tuhan dengan tujuan supaya saya dilihat orang, karena saya bisa main musik, dengan tujuan supaya saya dapat duit dari hasil pelayanan saya dan saya bisa gunakan untuk bayar uang asrama, bayar sekolah, dan untuk uang jajan. Nah, itu terus berjalan sampai akhirnya di suatu waktu ketika saya kelas 3 SMP, saya mengalami satu peristiwa di mana saya harus terpaksa berhenti sekolah karena rayuan dari kawan-kawan di kampung. Katanya, Aris, kamu kerja aja, kerja lebih enak, banyak duit, lagi pula kamu bisa bantu orang tua. Memang tujuannya bagus, saya bantu orang tua, saya bekerja, tetapi masa depan saya terputus ya. Saya tidak punya masa depan, saya tidak bersemangat lagi, saya bekerja banyak duit. Dan dari situ juga lah akhirnya saya mengenal dunia jahat, ya, kejahatan. Saya puji Tuhannya tidak merokok, saya tidak minum, saya tidak main perempuan dan sebagainya. Saya tidak judi, tetapi kenakalan remaja saya adalah saya suka berkelahi, saya suka mencuri, ya, saya suka bikin onar di kampung-kampung, saya suka cari masalah dengan orang-orang. Ya. Intinya masa lalu saya kelam, ya. Saya pernah beberapa kali hampir dimasukkan ke penjara karena ribut sama orang, ya. Saya pernah hampir dimasukkan ke dalam sel tahanan karena ketahuan mencuri, ya. Memang mencurinya tidak mencuri uang gitu ya. Kami mencuri ayam di kampung, ya, kampung sekitar saya tinggal. Nah, singkat cerita 2012, karena memang puji Tuhan, saya lahir dari, meskipun ibu Kristen bapak Katolik, tapi puji Tuhan sejak 2004 ibu memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan dan dia melayani di satu gereja GBI namanya. Dan saya dari sejak lahir ya memang terbiasa hidup susah sama orang tua, dan saya anak kedua dari 7 bersaudara. Orang tua saya sampai sekarang masih hidup, puji Tuhan. Dan ketika 2012 saya dianjurkan untuk ikut sekolah, ya, di Pulau Jawa. Awalnya saya menolak karena saya sudah merasa nyaman bekerja, saya bisa beli apa saja, saya bisa tolong orang tua, saya bisa bantu adik-adik saya sekolah. Tetapi memang tujuan orang tua untuk membuat saya harus berhasil sekolah. Akhirnya saya dirayu untuk sekolah Alkitab. Saya ikut. Nah, di itu akhirnya saya akhirnya memutuskan untuk percaya sama Tuhan sungguh-sungguh gitu. Tetapi ternyata jalannya tidak mudah, sangat sulit. Ya, sulitnya bukan karena saya kembali seperti lalu gitu ya, saya mencuri dan sebagainya, tidak. Tetapi akhirnya saya diuji lewat penyakit, ya. Singkat cerita, lewat penyakit 2012 awal saya mengalami sakit tipes namanya. Selama 3 bulan saya sakit tipes, ya, di rumah sakit. Lalu selama 2 tahun saya harus berjuang, ya, untuk proses penyembuhan. Yang saya sering konsumsi adalah cacing mentah dan kodok gitu ya, katak, karena menurut dokter itu adalah obat untuk penyakit tipes. Saya sudah bergumul karena posisinya saya sudah di Jawa, orang tua di Kalimantan, dan saya tidak beritahu mereka kalau saya sedang sakit. Saya adalah tipe orang yang sangat tertutup, ya. Saya sangat tertutup. Ketika saya ada masalah, saya tidak langsung cerita kepada orang lain karena saya berpikir takutnya mereka akan cemas, takutnya mereka akan khawatir. Akhirnya saya pendam sendiri. Saya hanya cerita ke beberapa rekan yang menjadi teman pelayanan. Singkat cerita, 2012 kami mulai sekolah Alkitab selama 3 tahun. 2014 saya wisuda. 3 tahun. 2015 saya wisuda. Saya melayani selama 1 tahun. Nah, jadi setelah saya sakit tipes sembuh, puji Tuhan, akhirnya Tuhan memberi lagi saya penyakit lain, ya, selain sakit tipes. Saya diizinkan Tuhan 2014 mengalami gagal ginjal, ya. Sebelah kanan. Waktu itu saya sedang berada di rumah sakit dan dokter sudah memvonis, saya ingat sekali, tanggal 17 bulan 10 2014 saya divonis dokter, Aris, katanya, kalau kamu nggak segera dapat donor ginjal baru maka kamu akan lewat, ya, kamu akan
meninggal, bahasa bahasa kedokteran. Di situ saya pasrah sama Tuhan karena saya pikir Tuhan, saya hanya berdoa kalau emang Tuhan mau terus pakai hidup saya, maka Tuhan akan menyatakan mujizat. Tapi kalau tidak, berarti tugas saya sudah selesai. Saya sempat koma ya, sempat koma, dan ternyata memang ketika saya koma itu, sebelum saya sadar, saya jantung tidak berdetak ya, tidak ada nafas, dan memang waktu itu memang sudah tiada ya, sudah meninggal. Dan saya sempat simpan selama beberapa jam itu, selama beberapa menit itu, saya simpan kesaksian pribadi saya, dan saya tidak pernah cerita kepada siapapun. Nah, mungkin malam inilah saya akan cerita. Nah, ketika saya sedang terpisah dari tubuh saya melihat dokter itu sedang berusaha untuk apa ya, kalau kami orang Indonesia bilang menyetrum jantung supaya jantung saya ini berdetak lagi, ditekan-tekan lagi. Mereka berusaha untuk, memang saya sudah, nadi saya sudah nggak ada, yang apa sudah nggak ada, dan memang dokter sudah katakan sudah lewat ya. Jadi itu saya terangkat ya, saya lihat badan saya sempat menangis. Ternyata saya memang sudah nggak ada, saya bilang memang berarti Tuhan belum pakai saya. Nah, akhirnya ketika itu saya tiba-tiba tersadar ternyata saya sedang ada di satu taman ya, taman yang sangat indah gitu ya. Saya sendiri tidak bisa lukiskan itu, saya tidak bisa gambarkan itu seperti apa, tapi itu sangat indah ya, sangat indah. Dan saya ditempatkan di situ bersama beberapa orang yang sepertinya saya kenal mereka, bersama dengan beberapa orang yang sepertinya saya kenal. Dan akhirnya di situ saya berjumpa dengan sosok yang mukanya tidak kelihatan, dia hanya memakai jubah ya, cuman saya hanya bisa melihat telapak tangannya dan telapak kakinya. Saya tidak bisa melihat wajahnya, saya tidak bisa melihat rupa dia, saya hanya bisa melihat jubah yang putih dengan selumbung dan ujung tangan serta ujung kaki. Saya yakin dia adalah Tuhan, dia Yesus. Dan dia ngomong gini sama saya, Aris, kamu ngapain di sini? Dia sedikit membentak gitu ya, Aris, kamu ngapain di sini? Saya juga akhirnya saya bertanya, ya, justru saya bertanya, saya ngapain dibawa ke sini? Akhirnya sosok itu bilang gini, tempatmu bukan di sini, tempatmu di tempat lain. Akhirnya dalam sekejap tidak hitungan menit ya, mungkin hitungan detik, tiba-tiba saya berada di tempat yang semuanya merah seperti api ya, semuanya merah. Tapi saya ini seperti melayang gitu, saya tidak menginjak tanah, tapi saya melayang ya, itu seperti merah. Dan ternyata tanpa saya sadari di bawah itu adalah lautan api ya, di bawah itu. Terus ada suara lagi, tapi saya tidak berjumpa lagi dengan sosok itu. Saya hanya dengar suara, disinilah tempatmu. Akhirnya saya sadar, oh ternyata saya mati masuk neraka. Di situ akhirnya saya seperti memohon, Tuhan kalau boleh berilah saya kesempatan satu kali lagi untuk saya bisa bertobat dari hidup saya ya. Meskipun waktu itu saya sudah sekolah Alkitab, saya sudah lulus sekolah Alkitab, tapi ya tanpa saya sadari selama saya sekolah Alkitab saya kurang fokus sama Tuhan ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya melayani hanya untuk bisa dilihat orang, saya dapatkan duit untuk bayar uang asrama, untuk bayar makan dan sebagainya. Dan ternyata itu jahat di mata Tuhan. Dan suara itu ngomong, memang di sini tempatmu. Saya sampai seperti Abraham kasih dia sama Lot, dia bilang gini, boleh nggak tawar menawar sama saya, Tuhan bisa nggak satu kali aja, Tuhan satu kali saja berikan saya kesempatan untuk saya bisa bertobat. Kalaupun Tuhan beri saya kesempatan, saya akan sungguh-sungguh Tuhan, saya akan sungguh-sungguh. Akhirnya dalam sekejap lagi tiba-tiba saya tersadar ya, dan memang saya tersadar di rumah sakit. Jadi tiba-tiba jantung saya bunyi titik, dan mereka pun sempat kaget ya. Kalau di rumah sakit itu kan kalau misalnya udah mati kan bunyinya tit gitu kan, panjang, tapi tiba-tiba tit gitu. Ternyata jantung saya berdetak lagi dan mereka kaget. Dan di situ ada beberapa dosen, ada beberapa rekan-rekan yang memang sudah seperti mereka selesai menangis gitu ya. Dan menurut kabar ternyata mereka sudah memberitahukan keluarga kalau saya sudah tiada. Dan puji Tuhannya keluarga belum sempat datang di Jawa. Dan setelah saya sadar itu mereka telepon balik, hanya si Aris sudah balik lagi gitu. Dan di situ akhirnya saya menyadari kalau tadi saya sudah berjanji sama Tuhan, dan setelah itu tidak langsung sembuh ya.
karena vonis dokter itu 2 kali 24 jam, itu baru mungkin kalau saya ingat itu baru 10 jam setelah divonis, ya masih ada 14 jam lagi ya, untuk mujizat. Lalu saya bergumul lagi, Tuhan, saya bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih berikan saya kesempatan itu, tapi boleh nggak saya juga diberikan kesempatan sehat, saya bilang. Karena kalau menurut vonis dokter, saya 2 kali 24 jam kalau saya nggak sembuh saya akan lewat, saya benar-benar akan lewat. Lalu saya dengar suara dalam hati saya, kamu siapa? Kamu siapa yang berani nyuruh saya? Itu suara dalam hati saya. Yang tanggung jawab hidup itu saya, yang buat hidup itu saya. Saya lebih tahu dari apa yang kamu tahu. Saya lebih tahu dari dokter-dokter itu. Itu suara hati saya. Akhirnya di situ saya belajar yakin dan percaya kalau Tuhan sudah kasih saya kesempatan hidup, Tuhan akan kasih saya terus menerus itu. Dan memang tidak semerta-merta saya sehat gitu. Karena sampai sekarang pun ya memang beberapa waktu lalu puji Tuhan ada mujizat. Tapi sejak 2014 sampai 2023 saya terus mengalami ya, sakit di ginjal sebelah kanan. Ya sempat operasi juga waktu itu, laser karena ada batu ginjal. Ya saya laser juga, tindakan laser yang saya ambil karena biaya juga dan waktu juga. Dan puji Tuhan ketika saya sudah merasa baikan di 2014, setelah saya laser 1 bulan saya istirahat, saya ditarik kembali sama orang tua di Kalimantan. 2015 awal saya balik ke Kalimantan, dan di Kalimantan saya pelayanan lagi. Saya sudah mengambil komitmen saya mau pelayanan. Saya sudah bilang sama orang tua saya tidak akan pulang kampung, saya akan pelayanan dimanapun saya punya hati, di situ saya akan pelayanan. Dan kebetulan saya pernah pelayanan di satu gereja namanya GPDI. Saya tinggal selama 1 tahun di sana, tinggal sendiri di pastori, dan sekali lagi Tuhan berikan lagi saya ujian. Ya di sana Tuhan berikan saya ujian sakit sakit asma, sesak napas, paru-paru. Dan di situ pun saya juga pernah satu waktu saya pernah koma selama 3 hari, dan Tuhan mau melihat kesembuhan hati saya. Karena saya selalu setiap kali saya melayani saya bilang, Tuhan saya mau setia. Nah, akhirnya Tuhan uji saya. Kesetiaan saya Tuhan uji dengan diizinkan saya mengalami penyakit. Nah, Tuhan mau lihat apakah ketika saya dalam keadaan sakit saya masih mau setia atau tidak, saya masih mau pegang komitmen saya atau tidak. Akhirnya singkat cerita saya koma selama 3 hari, dan di situ pun saya juga sempat tidak sadarkan diri ya. Dokter bilang memang saya sudah tidak bernafas ya, sudah tidak ada nafas. Detak jantung saya memang waktu itu masih ada tapi lemah sekali, tapi nafas saya sudah tidak ada. Dan saya sudah pucat semua, udah putih semua, udah pucat, dingin. Dan orang tua waktu itu sudah datang ya, mereka udah bilang kalau saya akan dibawa pulang ke kampung saja, kalaupun meninggal ya dikuburkan di kampung. Tapi puji Tuhan setelah mereka berdoa selama 3 hari ya saya koma, akhirnya puji Tuhan masih menyatakan kesembuhan lagi kepada saya ya, Tuhan berikan lagi kesempatan. Dan titik itulah ya, ketika itu tahun 2020 ya, 3 tahun yang lalu, usia saya 25 tahun ya. Saya bersyukurnya gini sama Tuhan, saya mulai dibaptis usia 12 tahun, sangat normal ya, usia 12 tahun saya mulai melayani usia 12 tahun. Tetapi di usia 25 tahun lah saya baru mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, di usia 25 tahun. Nah sekarang puji Tuhan usia saya 28 tahun, berarti 3 tahun yang lalu saya baru bertobat. Memang selama ini saya melayani, tetapi itulah pelayanan saya motivasinya salah, pelayanan saya motivasinya tidak benar. Nah makanya Tuhan terus uji saya dengan penyakit ini supaya saya benar-benar sadar ini loh yang sebenarnya Tuhan mau dalam pelayanan saya. Bukan skill, bukan kemampuan, bukan kepintaran, tetapi hati ya. Dan selama ini saya nggak gunakan itu dalam pelayanan saya. Dan singkat cerita saya 2 kali mengalami ya kematian, dan Tuhan tolong. Dan puji Tuhan ya sampai dengan hari ini setelah peristiwa yang kedua itu, akhirnya saya benar-benar Tuhan, saya mau melayani Engkau tanpa apapun motivasi apapun, saya tidak mau lagi ambil itu, saya mau melayani Tuhan, apapun yang terjadi saya mau melayani Tuhan. Selagi saya masih diberikan kesempatan untuk bernafas, saya akan melayani Tuhan, saya akan berikan hidup saya sama Tuhan.
saya sampai ngomong gitu dalam diri saya sendiri. Dan singkat cerita, saya mulai melayani Tuhan, ya dimanapun saya ditempatkan, saya melayani Tuhan di Intikom, di Sambas, dan di sini di Kucing. Meskipun beberapa kali sempat mengalami gangguan kesehatan, sempat pingsan karena itu tadi ya, masih ada pernapasan yang terus terganggu, dan juga ada sakit mah juga. Dan juga kemarin terakhir 1 bulan yang lalu masih ada ginjal. Tetapi satu hal yang mau saya syukuri adalah sebelum kami mission trip tanggal 12, saya mengalami pingsan di gereja di mana kami sedang belajar. Dan di situ saya akhirnya dibawa ke rumah sakit dan dicek semua, X-ray, di semua darah saya dites, semua kesehatan jantung, ginjal, paru-paru, pernapasan. Akhirnya di situ saya melihat mujizat Tuhan yang sejak 2014 saya gumulkan ginjal kanan saya yang bermasalah. Di situ saya bisa melihat mujizat Tuhan. Ternyata ginjal saya sudah bersih. Itu yang saya syukuri sampai dengan hari ini, yang saya ketika saya mengingat itu saya tidak bisa berkata-kata karena begitu besar ya kasih Tuhan buat saya, karena Dia sudah banyak melakukan perkara ajaib. Dan itulah yang juga yang mendorong saya untuk terus bersemangat sama Tuhan, ya, mendorong saya bersemangat sama Tuhan. Nah, jadi pesan saya di dalam video kali ini adalah selagi masih ada kesempatan, gunakanlah kesempatan itu dengan baik, karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama. Dan satu hal juga yang mau saya sampaikan sebelum saya mengakhirinya, tempatkan Tuhan di depan dari semua apa yang ingin kita capai, karena kalau kita lebih mendahulukan Tuhan dari semua apa yang kita capai, maka percayalah semua yang akan kita capai itu akan lebih berguna karena sudah ada Tuhan di depannya. Tetapi kalau kita mengesampingkan Tuhan, maka sebaik apapun usaha kita, sekeras apapun usaha kita untuk mencapai tujuan kita, kalau Tuhan tidak ada, semua itu mungkin bisa kita capai, tetapi itu tidak bisa lama. Atau mungkin kita sudah dapatkan, tapi kita tidak merasa bahagia, kita tidak merasa cukup, karena memang tidak ada dasarnya. Jadi pesan saya untuk kalian semua yang mungkin akan mendengar ini, ya, terutama untuk anak-anak muda, gunakanlah kesempatan dengan baik, karena firman Tuhan katakan, selagi masih ada waktu, selagi masih siang, pergunakanlah waktu dengan baik, karena tiba waktu nanti kalau ketika sudah malam, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan disitulah kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang menjemput kita. Selagi masih ada kesempatan, gunakanlah waktu dengan baik, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu saja yang dapat saya bagikan dari kesaksian hidup saya. Semoga dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.